Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 38. Melanjutkan cerita sebelumnya. Waktu seperti anak panah, waktu di luar telah melewati 120.000 tahun. Tan Yun, yang sedang duduk bersila di Menara Panjun, seperti batu, memadatkan janin Kaisar Hongmeng Dao kedua di kolam spiritual, dan dia dipromosikan ke alam Kaisar Dao tingkat kedua. Setelah itu, butuh 160.000 tahun lagi untuk menembus tahap kedua dan dipromosikan ke tahap ketiga Kaisar Tao. Kemudian, setelah 200.000 tahun berikutnya, dia dipromosikan ke tingkat keempat ranah Kaisar Tao. Butuh 240.000 tahun untuk melangkah ke tingkat kelima ranah Kaisar Tao. Butuh 280.000 tahun untuk dipromosikan ke lapisan ke-6 ranah Kaisar Tao. Tepat ketika Tan Yun hendak melanjutkan kultivasinya, kehampaan di menara bergetar sesaat sebelum kembali normal. Tan Yun tahu bahwa ini pertanda bahwa batu leluhur terbaik akan segera habis. Tan Yun buru-buru melepaskan kedaran spiritualnya, memeriksa pembukaan Menara Panjun, dan menemukan batu leluhur terbaik di mata. Dapat dibuka selama 20.000 tahun. Tan Yun memang menjarah banyak batu leluhur di Sekte Dongzu sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah batu leluhur bermutu rendah, menengah, dan bermutu tinggi. Sekarang dia memiliki 3 jenis batu leluhur, bawah, tengah, dan atas, tetapi dia tidak bisa lagi membuka Menara Panjun. Sepertinya aku hanya bisa berhenti berlatih dan menghabiskan waktu berikutnya berlatih tubuh Hongmeng Ba. Yah, aku telah mundur kali ini selama 1 juta tahun lagi. Menghitung waktu, sudah 2,06 juta tahun sejak aku meninggalkan benua Dewa Sisu. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat Sisi dan Bingsuan. Mereka pasti sangat merindukanku. Memikirkan Fang Zixi dan Xin Bingsuan, mata Tan Yun menunjukkan kebahagiaan. Namun, dia tidak tahu bahwa hanya 50.000 tahun yang lalu, pola domain Dewa Sisu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia bahkan tidak tahu bahwa 50.000 tahun yang lalu, itu adalah batas waktu Kaisar Sisu untuk memberi Fang Zixi 2 juta tahun untuk mempertimbangkan waktu menikah. 50.000 tahun yang lalu, Fang Zixi menolak untuk menikahi Kaisar Sisu, yang mengarah ke aliansi antara Kaisar Sisu dan Sekte Elysium. Dia menyerang kuil Tianmen selama 1000 tahun, dan akhirnya menghancurkan kuil Tianmen. Secara alami, Tan Yun tidak akan tahu situasi kejam apa yang dihadapi Fang Zixi dan Xin Bingsuan sekarang. Tan Yun tidak jelas tentang semua ini. Dalam benak Tan Yun, dia tidak pernah berpikir bahwa benua Dewa Sisu akan mengalami kejutan yang begitu besar. Pada saat ini, dia berpikir untuk meminta maaf kepada Bingsuan dan Zizi setelah kembali di masa depan, mengatakan bahwa dia telah meninggalkan mereka terlalu lama dan terlalu lama kali ini. Dengan perasaan merindukan kedua putrinya, Tan Yun mengorbankan bola cahaya berwarna-warni, memasuki meditasi, dan datang ke langit berbintang yang luas dan cerah di dalam bola cahaya, dan mulai melahap asal-usul abadi untuk meredam daging, dan mengolah Tuan Hongmeng. Tan Yun tahu bahwa ketika wilayahnya memasuki tingkat ke-6 dari ranah Kaisar Tao, begitu dia menyelesaikan budidaya Hongmeng Ba tingkat Kaisar Dao, kemampuan lompatannya akan meningkat lagi. Waktu berlalu cepat. 20.000 tahun kemudian, ketika batu leluhur terbaik yang membuka Menara Panjun benar-benar habis, Tan Yun yang duduk bersila membuka matanya, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Hahaha, akhirnya pelatihan selesai. Itu benar. Sekarang Tan Yun telah menyelesaikan budidaya tahap Hongmeng Ba Kaisar Tao, kekuatannya telah meningkat tajam, dan dia memiliki kekuatan pendukung untuk menghancurkan Kaisar Tao tingkat menengah dengan tangan kosong. Tetapi jika armor Hongmeng Tao dipadatkan lagi, kekuatannya akan meningkat secara liar, dan dapat dihancurkan dengan satu pukulan. Jumlah kekerasan artefak suci Tao kelas menengah. Boom! Pada saat ini, pintu ruang latihan terbuka, dan para wanita Shen Subing, Suan Yuanru, dan Yu Yunxi masuk. Dan Ji Yuyan, yang sedang menunggu di rumah gua, menemukan bahwa ketika fluktuasi spasial Menara Panjun menghilang, dia juga menduga bahwa tidak ada batu leluhur kelas atas.
Dia juga memasuki Menara Panjun dan datang ke ruang pelatihan Tan Yun. Suan Yuanru, yang memiliki mata dewa spiritual, melihat ranah Tan Yun sekilas, dan ada kejutan yang tak terbendung di matanya yang indah. Ya Tuhan! Tan Yun, kamu sudah menjadi lapisan ke-6 dari ranah Kaisar Tao. Para wanita terkejut ketika mereka mendengar ini. Suamiku, apakah yang dikatakan Sister Ruer benar? Sen Subing berkata dengan tidak percaya sambil terlihat penuh harapan, saya ingat sebelumnya, kecepatan kultivasi Anda tidak secepat saudari kita, mengapa Anda berlatih begitu cepat sekarang? Itu benar. Tan Yun maju selangkah, melingkarkan lengannya di pinggang Sen Subing, dan tersenyum, saya pengecualian. Selama saya punya cukup waktu, saya dapat mengandalkan terobosan berkelanjutan dalam retret. Suamiku, aku sangat mengagumimu. Sen Subing memandang Tan Yun dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan rasa ingin tahu, lalu seberapa menakutkan kekuatan lompatanmu saat ini. Para wanita juga memandang Tan Yun satu demi satu, menunggu jawaban Tan Yun. Tan Yun bermeditasi sebentar dan berkata, semakin tinggi level orang lain, semakin rendah kemampuan untuk melompati, tetapi saya justru sebaliknya. Meskipun saya hanya lapisan ke-6 dari ranah Kaisar Tao, saya sangat yakin bahwa kekuatan jiwa penguasa Hongmeng Dao saya sebanding dengan kesempurnaan agung ranah suci Tao. Jika saya menggunakan semua cara, saya mungkin tidak mati di tangan 3 kemampuan utama ranah leluhur Tao. Mendengar itu, gelombang badai muncul di hati para wanita. Tan Yun, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka kekuatanmu sudah berada di antara kekuatan besar dari dunia leluhur tertinggi. Kata Yu Yunsi dengan takjub. Harus. Mulut Tan Yun sedikit terangkat, jika saya memiliki cukup batu leluhur berkualitas tinggi, dan memberi saya 3 juta tahun lagi, saya percaya bahwa saya adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Hari balas dendam sudah dekat. Semua orang setuju dengan kata-kata Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menyaksikan kultivasi para wanita, kecuali bahwa Yu Yan masih kesempurnaan agung dari ranah Raja Leluhur, dan Sen Subing sudah menjadi alam Dewa Tao ke-9. Suan Yuanrou sudah menjadi lapisan ke-5 dari alam Dewa Tao. Kultivasi wanita lainnya bukanlah alam suci leluhur, atau alam Tao, dengan satu pengecualian, yaitu Yu Yunsi. Ketika dia melihat tingkat kultivasi Yu Yunsi dengan jelas, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan hatinya terkejut. Ada kejutan yang tak terbendung di murid bintangnya. Yunsi, jika aku membacanya dengan benar, itu lebih dari 2 juta. Setelah bertahun-tahun mundur, kamu sekarang adalah lapisan tingkat ke-5 suci Tao. Ya, saya memang lapisan ke-5 ranah suci Tao. Yu Yunsi tersenyum. Bagaimana ini mungkin? Tan Yun menggelengkan kepalanya, tidak berani berbicara, semakin tinggi alamnya, semakin lama waktu yang dibutuhkan, tetapi di bawah premis bahwa alammu awalnya lebih tinggi dari milikku, bagaimana kamu bisa berkultivasi lebih cepat dariku? Tan Yun sangat terkejut dengan Yu Yunsi. Untuk pertama kalinya, Tan Yun merasa Yu Yunsi sangat menentang langit. Kecepatan kultivasi melampaui langit. Para wanita mendengarkan kata-kata Tan Yun dan memandang Yu Yunsi, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Yu Yunsi tahu bahwa semua ini karena segel iblisnya sendiri dan iblisnya sendiri. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa identitasnya dalam iblis tidak boleh sederhana, karena dia belajar dari catatan klasik bahwa bahkan di lautan iblis, darah iblis sangat murni, kecepatan kultivasinya kurang dari 1/10 miliknya sendiri. Bingung tentang identitasnya, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tan Yun, saya tidak tahu, sebenarnya, saya hanya berpikir semakin mudah untuk menerobos. Hahaha, oke. Tan Yun tersenyum setelah dia terkejut, kamu adalah orang pertama yang membuatku mengagumi. Terima kasih. Tawa Yu Yunsi tiba-tiba berhenti, wajahnya dengan cepat menjadi pucat, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Yunsi, ada apa denganmu? Tan Yun bertanya dengan prihatin. Tidak ada apa-apa. Yu Yun tidak menunjukkan ekspresinya, menekan diri iblis dengan seluruh kekuatannya, dan tersenyum, mungkin sudah terlalu lama dalam pengasingan, dan tubuh terasa tidak nyaman. Setelah itu, Yu Yunsi akhirnya menekan keinginan iblis itu. Melihat Yu Yunsi yang wajahnya kembali normal, Tan Yun santai, tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja. Selanjutnya, aku akan berbicara tentang rencanaku. Gadis-gadis itu menjadi tenang dan menatap Tan Yun.
Mata Tan Yunsing penuh dengan kedinginan. Dengan kekuatanku saat ini, selama aku tidak bertemu dengan Kaisar Agung Dongsu, Fu Chashu, dalam keadaan normal, aku bisa berjalan menyamping di benua Dongsu. Tentu saja, tidak dikesampingkan bahwa ada kekuatan ranah leluhur Dao lainnya di wilayah benua Dongsu. Jadi, sebagai langkah pertama, kita harus pergi ke kediaman Tuan Kota di kota Dewa Taidou dan mencari tahu dari Tuan Kota Qin Taidou berapa banyak leluhur yang kuat di alam dewa benua Dongsu. Langkah kedua adalah membalas dendam terhadap dinasti leluhur Dongsu, membantai kota. Semua orang di setiap kota di dinasti leluhur Dongsu telah bersumpah darah untuk membunuhku. Itu adalah musuh abadi, jadi aku tidak akan mengasihani mereka. Langkah ketiga, setelah membunuh aliran darah dari dinasti leluhur Dongsu, tentukan keberadaan Dongsu Agung dan Fu Chashu, dan bertindak secara kebetulan dan tinggalkan benua Dewa Dongsu. Langkah keempat adalah menjarah kekayaan selama pertumpahan darah di kota-kota besar dinasti leluhur Dongsu. Dengan cara ini, setelah kita meninggalkan benua Doangsu dan kembali ke alam Dewa Sisu, akan ada cukup batu leluhur tertinggi untuk mundur. Langkah kelima, setelah mundurnya alam Dewa Sisu telah meningkat pesat, aku akan menjadi orang pertama yang menghancurkan Sekte Dewa Elysium, dan kemudian aku akan memulai balas dendam terakhirku. Aku akan membunuh musuh Dewa Dongsu dan kemudian musuh Dewa Nansu dan Dewa Beisu. Langkah keenam, aku ingin memenuhi keinginan kakekku Kaisar Dao yang abadi selama hidupnya, untuk menghancurkan iblis di lautan iblis, dan memberi manfaat bagi umat manusia. Saat mendengar langkah keenam Tan Yun, tubuh Yu Yunsi sedikit gemetar, jantungnya berputar seperti pisau. Pada saat ini, Sen Subing mengangguk dan berkata, kami semua setuju dengan pendekatan suami, tapi ada hal lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Kamu berkata, Tan Yun tersenyum. Sen Subing berkata dengan bingung, kamu mendapatkan cairan leluhur kenangan jiwa ketika kamu membunuh pangeran dari dinasti leluhur Dongsu. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Setelah Anda mengambilnya, Anda tidak hanya dapat mengingat masa lalu kehidupan pertama Anda dan Chang Sun Xuanqi, tetapi Anda juga dapat mengambil semua kenangan dari kehidupan pertama Anda. Anda tahu semua ini, tetapi alasan penundaannya adalah karena Anda takut. Oh, Tan Yun menghela nafas, dan setelah terdiam lama, berkata, ya, saya takut. Saya khawatir, saya sangat mencintai Chang Sun Xuanqi di kehidupan pertama saya, karena ayahnya selalu salah paham dengannya. Aku khawatir puluhan ribu tahun telah berlalu, dan dia tidak lagi memilikiku di dalam hatinya. Aku bahkan lebih takut sekarang, dia punya tujuan. Jadi, Tan Yun berkata, jadi, setelah saya mendapat berita tentang dia, saya akan memutuskan apakah akan mengambil cairan leluhur kenangan jiwa. Suamiku, aku bisa mengerti perasaanmu. Sen Subing berkata, saya setuju dengan Anda untuk melakukan ini. Jika Anda mengambil cairan leluhur yang mengingat jiwa, tetapi ternyata Anda tidak dapat melepaskannya, dan jika dia menjadi istri dewasa, dia akan kesakitan saat itu. Akan menjadi suamimu. Ya, setelah Tan Yun menjawab, dia memandang Yu Yunsi dan tersenyum, Yunsi, aku berjanji padamu bahwa kamu akan dapat kembali ke istana leluhur Sisu dalam waktu yang sangat singkat. Yu Yunsi tersenyum dan tidak berbicara. Tan Yun menatap gadis-gadis itu dan meminta maaf, selama 10.000 tahun ini, biarkan kamu tinggal bersamaku di menara gelap ini sepanjang hari, dan aku telah bersalah padamu. Mulai sekarang, tidak akan lagi. Balas dendam diserahkan padaku, dan aku tidak akan membiarkanmu mengikutiku dalam ketakutan. Sen Subing tersenyum, selama kami bisa bersamamu, saudara perempuan kami tidak akan dianiaya. Adapun balas dendam, bahkan jika kami ingin membantumu, kami tidak dapat membantu. Lagi pula, wilayah kami terlalu rendah. Setelah Tan Yun menghilangkan senyumnya, dia memandang wanita Sen Subing dan berkata, kecuali Yunsi, kamu masih harus mengubah wajahmu sebelum Sekte Dongsu dihancurkan, jika tidak, setelah Fu Chashu mengetahui bahwa kamu masih hidup, dia pasti akan datang. Di alam semesta yang lebih rendah, tangkap kerabat kita untuk mengancam kita. Kami semua mendengarkanmu, suamiku. Setelah Sen Subing menjawab, dia dan para wanita mengubah penampilan mereka menjadi penampilan yang berbeda. Setelah itu, gadis-gadis itu memasuki menara Panjun. Yu Yunsi memandang Tan Yun dan berkata dengan lembut, aku sekarang adalah lapisan kelima dari ranah suci Dao. Aku yakin kekuatanku tidak akan lebih lemah darimu, jadi biarkan aku bersamamu.
Oke, setelah Tan Yun tersenyum, dia mengubah penampilannya menjadi penampilan Wu Yi, dan kali ini Yu Yunxi mengubah penampilannya menjadi seorang gadis kecil seperti Biu. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan menara Panjun, dan Yu Yunxi terbang keluar dari gua dan muncul di pegunungan di kedalaman kota Dewa Taidou. Haruskah kita pergi ke mansion Tuan Kota dulu, atau mansion putih? Kata Yu Yunxi. Mata Tan Yun mengamuk dengan sikap bermusuhan. Pertama hancurkan White Mansion, lalu pergi ke penguasa kota. Oke, setelah Yu Yunxi menjawab, sudut roknya terbang, dan Tan Yun menghilang ke langit dengan cepat. Saat ranah Tan Yun dan Yu Yunxi meningkat tajam, kecepatan terbang mereka 30 kali lebih cepat daripada saat mereka pertama kali tiba di kota para dewa. 1 jam kemudian, matahari terbenam seperti darah. Kota para dewa, sebuah rumah yang sangat mewah di utara kota, Hongjian, Bai Mansion. 80 juta tahun yang lalu, keluarga Bai adalah pemimpin dari 3 keluarga besar di kota Dewa Agung, karena nenek moyang keluarga Bai mampu membunuh dewa kuno yang abadi. Bahkan rumah penguasa kota tidak berani dengan mudah memprovokasi keluarga Bai. Pada saat ini, di aula megah rumah putih, seorang lelaki tua yang berusia sekitar 60 tahun dan perut buncit berteriak kepada bawahan dari ratusan raja Dao di depannya, "Ember nasi, semuanya ember nasi. Selama bertahun-tahun, kamu bahkan tidak bisa menangkap seorang pembunuh, kamu benar-benar sampah." Orang tua itu bukanlah orang lain, melainkan kepala keluarga Bai, Bai Yunxian. Patriark, tenanglah. Patriark, Wu Yi itu pasti sudah lama melarikan diri dari kota dewa-dewa, jadi bawahannya tidak menemukannya. Ya, Patriark. Ratusan bawahan Raja Tao berlutut di tanah dan berbicara. Kentut, Bai Yunxian memarahi, penjaga yang menjaga gerbang kota yakin bahwa Wu Yi belum meninggalkan kota. Sekarang keluarga Bai saya telah menjadi bahan tertawaan terbesar dari seluruh kota Dewa Taidou. Apakah Anda tahu apa yang dikatakan orang lain di balik layar? Mereka mengatakan bahwa Wu Yi membunuh putra ketiga saya di depan umum. Keluarga Bai kami tidak kompeten, dan kami belum menangkap pembunuhnya. Mereka mengatakan bahwa keluarga Bai saya tidak kompeten, dan itu berarti saya tidak kompeten. Apakah Anda mengerti? Di hadapan omelan Bai Yunxian, ratusan orang tidak berani mengambil seteguk. Pada saat ini, pengurus rumah tangga tua bernama Bai He bergegas ke aula, dengan ekspresi gembira, "Patriark, perbuatan baik, perbuatan baik." Apa yang baik? Bai Yunxian bertanya. Kepala pelayan tua itu berkata dengan jujur, "Saya menemukan pembunuh tuan muda ketiga." Tanpa menunggu kata-kata Bai He, Bai Yunxian mengepalkan tinjunya, matanya bercampur dengan kegembiraan dan kemarahan, dan mendesak, "Katakan, di mana binatang itu?" Mendengar itu, ekspresi kepala pelayan tua itu menjadi aneh, dan dia berkata dengan bingung, "Kembali ke Patriark, aneh kalau dia datang ke rumah kita. Seaneh apapun dia, hari ini kepala keluarga harus membuatnya tidak mati." Teriak Bai Yunxian dengan marah, dan membawa ratusan bawahan Raja Tao keluar dari aula utama dan menuju ke gerbang rumah dengan membunuh.